Shalom, salam jumpa kembali dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami menghadap hadirat-Mu, mohon pimpinan dan pertolongan-Mu, karena sesaat lagi Embun Rohani disampaikan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dua Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Embun Rohani saya beri judul Menjalani Hidup Tanpa Sandiwara. Kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, atau perkataan misalnya berita yang bukan-bukan, isapan jempol atau tidak benar. Itulah dongeng. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. 2 Timotius pasal 4 ayat 4 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang memalingkan telinganya dari kebenaran seringkali lebih menyukai khotbah yang ringan, meninabobokan, khotbah yang bisa membawa tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, akibatnya tanpa disadari, gereja bukan lagi tempat untuk sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan, penghilang penat. Akhirnya gereja pun kehilangan jati dirinya sebagai gereja yang kudus, teduh, dan sakral. Mengapa terjadi demikian? Karena dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan
kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Ibrani pasal 5 ayat 13 sampai 14 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Sahabat mun rohani yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, berisikan teguran dan pertobatan, karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis, saudara-saudara. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangun kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu taat dan percaya dan menjalani hidup kekristenan tanpa sandiwara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan pertolongan Tuhan, karena embun rohani telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat rohani bagi kami semuanya. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.